Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita masih membahas tentang kasus Vina Cirebon ya. Di sini kita membahas tentang bukti chat atau ini yang berupa SMS ya, saudara-saudara. Di mana dari handphone Vina, langsung saja kita lihat gambarnya. Ya, ini sepertinya SMS ya, saudara-saudara. SMS dari handphonenya Vina atau SMS temannya Vina ke handphonenya Vina, atau kita belum tahu lah. Pokoknya ini terbongkar chat ini dari handphonenya Vina, saudara-saudara. Nah, lalu di sini kita bisa melihat video cuplikan juga, di mana video cuplikan saksi, kedua saksi ya, di mana kedua saksi ini adalah Adi dan Ismail yang melihat diduga Vina dan Eki itu mengalami kecelakaan, dan Ismail juga melihat diduga Vina Eki itu mengendarai sepeda motor yang kecepatan tinggi ya. Nah, di sini mereka dipertemukan saudara-saudara bersama Kang Deddy Mulyadi. Langsung saja kita melihat video cuplikannya. Nah, ini sekarang Bapak siap ya, dua-duanya kita kesaksian ini nggak boleh serampangan. Nanti dilaporin lagi. Oh, kemarin juga dilaporin juga di akta notaris kan, nggak ada masalah. Karena saya di sini nggak cari keuntungan, Pak. Udah nyari keuntungan apa? Nggak nyari istilahnya kita apa misalnya bela sana sini ya. Tapi yang saya lihat, Pak. Yang Bapak lihat, yang saya dengar, rasain dan Bapak rasakan. Bapak lihat langsung ya. Iya. Bapak kenapa baru sekarang ngomong? Ya kan ramenya lagi ini Pak, saya jalan kaki 2 tahun berpulang. Nah, kenapa Bapak terus tiba-tiba pengen ngehubungin, terus pengen ngomong gitu? Saya lihat kasihan Suroto di Agents TV Pak, Kenapa? ada pelorot itu. Maaf ini, Itu nggak betul ya? nggak betul, siap dipertemukan saya. Oh, yang pertama kali berarti melihat, ini kan Bapak udah lihat kecelakaan nih. Iya, Menurut Bapak yang pertama kali melihat itu Bapak? saya yang melihat pertama kali dulu. Mendekati? Iya, belum mendekati. Ah. Gini Pak, maaf ini ya. Ah, Begitu kejadian tuh jatuh, ada motor dari belakang berhenti, langsung berhenti kan. Terus dari jalan itu ada motor berhenti juga. Ada apa Pak? Nanya kecelakaan gitu. Terus ada lagi motor berhenti. Di situ ada 4 orang ya kan. ini motor ini 2 orang, bukan? Bukan. Ya 2 orang sama saya, sama motor itu 2 orang, berarti 4 orang. Tapi saya di seberang jalan. Oh, Orang itu di seberang jalan, terus kita ngedeket kan, terus ada lagi motor satu itu. Saya yang suruh lapor, tolong Pak lapor. Udah, nanti kita rekonstruksi aja pura-puranya. Siap direkonstruksi Pak. Nanti dengan saya ke Cirebon, udah malam-malam yang jam itu. Bapak bilang ada orang itu dia di luar dekat rumput ya, nggak masuk ke jalan orangnya ya, Enggak. di luar masih ya. Iya masih di luar, masuk orang jalan berhenti gitu, kecelakaan gitu kan. Nah ini Bapak bikin pengakuan ini dipaksa atau ada yang nyuruh atau apa? Nggak ada Pak, nggak ada yang Nggak ada. Kenapa Bapak pengen ngasih pengakuan ini? Ya karena nggak bener itu Pak Suroto, ada yang pelorot itu Pak. Karena terpanggil jiwanya. Panggil jiwanya. Melihat ada keterangan di Iya. televisi yang Bapak lihat, menurut Bapak berbohong. Berbohong. Karena Siap dipertemukan dengan Pak Siap Suroto. dipertemukan. Siap beradu di pengadilan. siap. Dia itu nggak ngelihat pertama, enggak. Dia itu datang setelah orang yang bawa motor. Lah, ini kronologinya. Orang yang bawa motor itu saya bilang, saya suruh Pak tolong lapor yang terdekat. Selang 3 menit atau 5 menit itu ada orang datang lagi lawan arah bawa motor boncengan. Nah gitu. Oke lah dia. Nggak tahu itu kan. Terus ada orang jalan kaki lagi. Tapi sebentar orang itu balik. Nah gitu, terus ada yang dari bawah jembatan tuh pada rame lagi, polisi dateng gitu loh Pak. Oke. Nggak tahu itu Suroto apa enggak. Intinya 4 orang Ya, kalau nggak salah. Suroto bareng sama polisi. Nah gitu. Kan? Bapak ingat nggak kira-kira sebelum banyak Itulah video orang nih? cuplikannya Ya. saudara-saudara. Bagaimana menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan komentar atau tanggapan kalian di kolom komentar ya. Di sini juga dikatakan bahwa kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon kini
menghadirkan saksi baru dalam obrolan bersama Deddy Mulyadi, di mana saksi baru bernama Ismail itu membeberkan fakta yang mengejutkan. Pengakuan baru mengenai kasus Vina Cirebon yang terjadi 8 tahun lalu ya, saudara-saudara, itu semakin terkuak ke publik berkat kesaksian dari salah satu saksi mata yang baru-baru ini muncul ya, yaitu Ismail, dan juga ada yang bernama Adi. Nah, saksi tersebut, Ismail mengungkapkan detail mengenai kejadian di flyover Talun pada Sabtu tanggal 27 Agustus pada 2016 silam, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina itu terjatuh. Dalam pengakuannya kepada Deddy Mulyadi, Ismail mengaku mengemudikan motor dari arah berlawanan dengan Eki. Ia bersama anaknya pulang melewati jembatan layang Talun, kota Cirebon. Nah, lalu saat melintas di jembatan itu, mereka berdua melihat pengendara motor itu berboncengan melaju kencang dan ugal-ugalan. Ismail juga menduga kuat pengendara motor itu adalah Eki dan Vina. Jalannya berlawanan arah, naik motornya Eki zigzag seperti orang mabuk, kata Ismail itu di YouTube Kang Deddy Mulyadi ya, pada Kamis tanggal 8 bulan 8 2024. Nah, menurut Ismail, dalam penglihatannya Eki kehilangan kendali hingga menabrak trotoar. Badan Eki membentur tiang listrik. Ismail juga mengingat motor yang dikendarai Eki berwarna biru telur asin ya, dengan cat kuning dan helm putih merah. Ia melihat dua korban tergeletak dalam kondisi telungkup ya, dan sangat meyakini bahwa Eki dan Vina tewas karena kecelakaan tersebut. Belakang nggak ada yang ngejar, sepi, kata Ismail ya. Bahkan Deddy Mulyadi sampai merinding lemas mendengar kesaksian Ismail tersebut, saudara-saudara. Merinding saya Pak, lemas. Keterangan Bapak ini keterangan paling puncak dari seluruh orang yang bertemu saya, kata Kang Deddy Mulyadi. Tidak hanya itu, Ismail juga melihat motor yang ditumpangi oleh Eki dan Vina sempat standing ya. Itu standing sambil teriak-teriak sebelum akhirnya menabrak trotoar dan terjatuh. Bahkan Ismail siap bersumpah di pengadilan atas kesaksiannya itu. Dan dia juga mengatakan terus motornya standing Pak sambil teriak-teriak kayak orang gembira mabok. Saya siap sumpah Pak, di pengadilan juga terus motornya diangkat turun lagi. Pas turun gak seimbang motornya nabrak trotoar. Badannya nabrak tiang listrik, kata Pak Ismail. Iya. Lalu Ismail juga menjelaskan posisi jatuh Eki dan Vina dalam keadaan tengkurap atau telungkup ya. Dimana sementara Vina saat itu sedang menggunakan jaket biru yang diikat ke pinggang. Si Eki jatuh tengkurap gitu Pak, kalau Vina kan pakai jaket biru yang diikat ke pinggang itu, kata Ismail lagi. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan, update terbaru di kasus Vina Eki Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.